Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I'm fine too, thank you. Hari ini kita sudah sampai tema 2, mengenal organ gerak manusia dan hewan. Dan hari ini teacher akan membawakan muatan IPA yaitu KD 3.2, menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Untuk selanjutnya, mari kita menuju slide, akan teacher jelaskan satu persatu. Cara kerja organ pernapasan hewan. Kita mulai dari alat pernapasan ikan. Alat pernapasan ikan adalah insang yang terletak di bagian sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini anak-anak ya, kita lihat kanan dan kiri. Terdiri dari lembar-lembar insang lengkung dan berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Ini adalah insang lengkung yang berwarna merah yang mengandung pembuluh darah. Lengkung insang berwarna putih berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Ini adalah lengkung berwarna putih atau tapis insang disebutnya. Air masuk melalui mulut dan dikeluarkan melalui insang. Jadi ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Ketika dia bernapas, air yang masuk melalui mulut kemudian dikeluarkan melalui insang. Jadi air masuk, insang menutup, air keluar, insang membuka. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas oksigen diikat oleh pembuluh darah insang dan sekaligus melepas karbon dioksida. Jadi di dalam insang ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kita lanjutkan ke alat pernapasan cacing tanah. Alat pernapasan cacing tanah disebut kutikula atau permukaan kulit, yaitu berupa selaput benang tipis yang selalu lembab dan basah agar udara di dalam tanah dapat masuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Jadi kutikula itu lembaran tipis yang ada di permukaan kulit cacing. Makanya cacing itu permukaan kulitnya harus basah dan lembab, karena kalau kering cacing tidak bisa bernapas dan dia akhirnya akan mati. Selanjutnya adalah alat pernapasan katak. Katak adalah hewan amfibi. Hewan amfibi berarti hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Alat pernapasan katak, ketika katak masih berupa berudu atau kecebong, dia bernapas menggunakan insang. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia memiliki alat pernapasan yang utama, yaitu paru-paru. Kemudian dibantu dengan kulit dan selaput mulut. Kita ke alat pernapasan kura-kura atau reptil lainnya. Jadi selain kura-kura, ada beberapa reptil lainnya seperti ular, kadal, cicak, buaya, dan komodo. Itu termasuk reptil ya anak-anak. Di sini teacher memberi penjelasan salah satunya yaitu kura-kura. Alat pernapasan reptil, di sini kura-kura, itu adalah paru-paru. Ini adalah paru-paru kura-kura. Kemudian ini adalah gambar trakeanya. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau ikan itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di insangnya, kalau kura-kura di paru-parunya. Kura-kura memiliki penutup hidung agar air tidak masuk ke dalam paru-paru ketika dia di air. Kura-kura kalau menyelam ke dalam air, dia memiliki penutup hidung, jadi hidungnya tertutup agar air tidak masuk ke dalam paru-parunya. Lalu kalau buaya juga bernapas dengan paru-paru karena dia juga tergolong reptil. Tetapi ketika dia di dalam air, dia menutup tenggorokan dengan lidahnya, sehingga air tidak masuk ke dalam paru-parunya. Kita lanjutkan ke alat pernapasan burung. Alat pernapasan burung adalah paru-paru. Ini ya anak-anak, paru-paru burungnya. Dan kantong udara atau yang disebut juga dengan pundi-pundi udara. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah pundi-pundi udara pada burung ada 5 pasang, terletak di pangkal leher, nih, dada depan, dada belakang, kemudian di perut, dan tulang lengan atas. Jadi ada 5 pasang. Lalu fungsi pundi-pundi udara itu apa? Yang pertama adalah
membantu bernapas saat burung itu terbang. Jadi pundi-pundi udara ini bisa menyimpan udara. Kemudian meringankan berat badan saat terbang dan memudahkan bermanuver di udara. Jadi pada saat terbang, pundi-pundi udara bisa mengembang dan mengempis mengikuti irama kepakan sayap burung. Yang ketiga, memperkeras suara burung. Jadi kalau burung itu terbang dengan suara yang sangat melengking, itu dibantu oleh fungsi pundi-pundi udara ini ya anak-anak. Kemudian yang keempat, melindungi tubuh dari cuaca dingin sehingga bisa menstabilkan suhu tubuhnya. Yang kelima, membantunya berenang pada saat berburu mangsa di air. Contohnya berburu mangsa di air, loh burung kan terbang pijar, iya tapi dia bisa berburu mangsa di air. Contohnya elang ya, ketika dia melihat mangsanya di air, dia akan memburu dan memangsanya. Selanjutnya kita menuju ke alat pernapasan serangga. Alat pernapasan serangga adalah trakea atau juga disebut dengan corong napas. Di sepanjang sisi tubuh serangga terdapat lubang-lubang yang disebut spirakel. Ini anak-anak, kalian lihat ya, ini sepanjang tubuh serangga ada spirakel ya, ini spirakelnya. Kemudian spirakel itu fungsinya untuk apa? Tempat keluar masuknya udara. Jadi kalau manusia seperti lubang hidung. Kemudian oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Ini trakeanya ya. Pembuluh darah paling halus disebut trakeol. Jadi serangga ini memiliki pembuluh darah yang sangat halus yang disebut dengan trakeol. Selanjutnya kita menuju organ pernapasan manusia. Nah, ini gambarnya, organ pernapasan manusia. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Ini, kita memiliki dua paru-paru kanan dan kiri. Organ pernapasan manusia itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, hidung. Hidung dimulai dari lubang hidung dan rongga hidung ya, lubang hidung dan rongga hidung. Ini rongga hidung. Di dalam hidung terdapat rambut halus atau bulu halus yang fungsinya untuk menyaring udara, debu, dan bibit penyakit. Kemudian di dalam hidung juga ada selaput lendir yang fungsinya untuk menghangatkan dan mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru, sehingga bisa menjaga pleura agar tidak terinfeksi. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa bernapas melalui mulut, tetapi akan lebih baik jika kita bernapas menggunakan hidung. Karena tadi itu bernapas dengan hidung selain bisa bulu-bulu halusnya bisa menyaring debu, bibit penyakit, juga udara yang masuk akan dihangatkan dan diatur kelembapannya oleh selaput lendir. Dari rongga hidung kita menuju ke faring. Ini anak-anak ya, ini namanya faring. Dari rongga hidung udara akan menuju ke faring. Di dalam faring terdapat persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Di persimpangan ini terdapat katup yang disebut dengan epiglotis atau anak tekak yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk kerongkongan dan tenggorokan. Ya, jadi ketika kita bernafas, maka epiglotis akan menutup kerongkongan dan membuka tenggorokan. Ketika kita makan, epiglotis akan menutup tenggorokan dan membuka kerongkongan. Makanya kita tidak boleh makan sambil berbicara, sambil lari-lari, sambil berkegiatan lain. Jadi epiglotisnya mau nutup yang mana dan itu membuat kita menjadi tersedak. Dari faring kita menuju laring. Laring adalah pangkal tenggorokan, ini anak-anak ya. Laring berada di bawahnya faring. Di dalamnya terdapat pita suara. Dari laring kita menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini berupa pipa panjang sekitar 9 cm yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan. Jadi panjangnya sekitar 9 cm. Dari trakea kita menuju bronkus.
Bronkus merupakan percabangan batang tenggorokan. Jadi bronkus ini bercabang menjadi dua yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ya, ini paru-paru kanan, paru-paru kiri. Jadi bronkus itu adalah percabangan. Dari bronkus maka menuju ke bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus yang ada di dalam paru-paru. Di setiap ujung bronkiolus terdapat alveolus. Nih, kalau digambarkan, dibesarkan, ini adalah alveolus yang terdapat di setiap ujung bronkiolus. Ini juga di dalam paru-paru. Nah, di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah paru-paru. Ya, paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Ini anak-anak, ini adalah diafragma, ya. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Jadi diafragma itu membatasi gitu loh ya anak-anak, sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ini rongga perut, ini rongga dada. Di antara rongga perut dan rongga dada ini terdapat diafragma. Kemudian paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir. Ini paru-paru kanan, ini paru-paru kiri. Kemudian selaput tipis pembungkus paru-paru ini disebut dengan pleura. Jadi paru-paru ini dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Inilah yang kenapa kita harus bernapas melalui hidung, itu untuk melindungi pleura dari inflamasi atau infeksi atau kelainan lainnya. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan alveolus yang tadi sudah dijelaskan ya. Setelah bronkus yang di luar ini ada bronkiolus dan alveolus. Ini alveolus itu seperti buah anggur kalau dibesarkan, tetapi itu kecil-kecil. Kemudian jumlah alveolus atau gelembung paru-paru ini orang dewasa kurang lebih 700 juta. Oksigen diperlukan tubuh untuk melepaskan energi dari makanan. Jadi kenapa kita harus bernapas? Untuk melepaskan energi dari makanan. Energi tersebut diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Oke, baiklah anak-anak, setelah itu kalian boleh melihat ke halaman 40 dan 41. Di situ ada tugas. Ya, tugasnya adalah kalian mengisi nama organ pernapasan dan fungsinya. Nah, ini nanti akan teacher kirimkan melalui PDF. Kalian boleh langsung menyalinnya. Demikian pelajaran kali ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Selamat mengerjakan tugas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.